Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sangat berbahagia kalau Tuhan hingga pada pagi hari ini saudara dan saya dan kita semua boleh memuji nama Tuhan dan boleh makan makanan rohani kita, yaitu firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini, mari kita sama-sama Bapak Ibu sekalian, kita tunduk kepala dan kita berdoa untuk mengawali ibadah pada pagi hari ini. Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa buat kasih dan anugerah-Mu, buat pemeliharaan dan pelindungan-Mu hingga pagi hari ini kami boleh kembali beribadah pada-Mu Bapa. Walaupun kami tidak bisa berhimpun dalam satu ruangan, tapi kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, setiap keluarga yang ada yang mengikuti live streaming pada pagi hari ini. Bapa, kami yakin dan percaya kehadiran-Mu boleh membawa berkat bagi setiap kami yang mengikuti dalam ibadah raya pagi hari ini. Bapa, kami sebelum mulai ibadah pagi hari ini, kami mohon padamu, urapi kami semua yang ada, siap kami yang melayani, urapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami semua yang ada boleh layak, boleh mampu melayani dan memuji memuliakan nama-Mu. Bapa, kami serahkan ibadah pagi hari ini dari awal pertengahan pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu tetap semangat. Haleluya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Sehat? Puji Tuhan. Baik-baik. Haleluya. Haleluya. Mari kita sama-sama angkat pujian. Peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan. Peganglah tanganku Roh Kudus, tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu.
dimuliakan nama yang agung dan perkasa. Sungguh ajaib nama Yesus, nama yang dahsyat. Besarlah kuasa-Mu Tuhan, besarlah kasih-Mu Tuhan, besarlah anugerah-Mu. Amin. Haleluya, haleluya. Sungguh ajaib Engkau Tuhan, sungguh maha kudus Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak ditinggikan, hanya Engkau yang layak dimuliakan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Api kemuliaannya yang dahsyat membangkitkan kita semua, memberi spirit pada kita semua. Haleluya. Haleluya. Yesus Panglima kita, jangan segenap senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, memenuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah kemuliaannya. Memanggil semua umatnya, penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri, memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi pandinya. Yesus Panglima kita, dengan segenap senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, memenuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga, ditakkan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya, 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 haleluya. Dahsyat Engkau Tuhan, haleluya. Api kemuliaan yang memberikan spirit bagi setiap orang yang percaya pada Dia. Haleluya, haleluya. Roh-Mu yang hidup boleh memimpin setiap hidup kami. Haleluya, haleluya. Roh-Mu yang hidup Bapa boleh memenuhi setiap kami. Haleluya. Roh-Mu
bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu, Rohmu yang kudus. Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerahmu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu, Rohmu yang kudus. Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerahmu yang menyertaiku. Rohmu yang hidup penuhiku. Rohmu yang hidup penuhiku. Datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Waktu kami serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya, haleluya, haleluya. Kembali kami datang kepada Tuhan dengan segala ucapan syukur, di mana pagi hari ini kembali kami dapat berhimpun di dalam sebuah perhimpunan dan kami boleh menikmati
ibadah yang kudus pada pagi hari ini. Hadir melawati setiap kami Tuhan, hadir kepada setiap anak-anak Tuhan, sidang jemaat Tuhan, umat Tuhan, dimanapun mereka berada, yang bisa mendengarkan, yang bisa menyaksikan tayangan online kami ini. Biarlah kemurahan Tuhan yang terjadi atas kami, kemurahan Tuhan juga terjadi atas mereka semua. Terima kasih Tuhan, sekali lagi berkat-Mu menjadi bahagian kami pada pagi hari ini. Terima kasih menyerahkan pelayanan firman Allah di dalam tangan Tuhan, Tuhan yang memakai hamba untuk menjadi saluran berkat. Terpujilah nama-Mu Bapa saat ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya, Bapak Ibu, Saudara sekalian, saya ingin membuka firman Tuhan pada saat ini dengan sebuah pertanyaan, saudara-saudara. Pernah enggak kita ini mengalami rasa takut, saudara-saudara? Pernahkah kita di dalam kehidupan ini kita mengalami, merasakan apa itu artinya takut, saudara-saudara? Saya yakin, saya percaya semua orang pernah mengalami takut itu. Saya terlalu yakin tidak ada seorang pun di dalam dunia ini, saudara-saudara, yang tidak pernah mengalami takut. Ya memang beraneka ragam ya, artinya tidak semua takut pada satu hal. Satu misal takut keluar malam begitu aja ya, dari rumah ke kamar mandi yang kamar mandinya di belakang, takut bukan takut yang begitu saudara-saudara. Tetapi secara kompleks, secara banyak hal rasa takut itu. Sebelum saya lanjutkan penyampaian firman Allah, saudara-saudara, saya ingin membaca sebuah ayat di dalam 2 Timotius, pasal yang pertama, saudara-saudara, ayat yang ke-7. 2 Timotius, pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Saudara-saudara, ayat ini berkata demikian, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam bagian ini khususnya yang A, saudara-saudara, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Apalagi hari-hari ini saudara-saudara, sejak kemarin ya hari Kamis, Bapak Pendeta Haniel menyampaikan firman Allah di hari Kamis, Ibu Gembala memandu di dalam puji-pujian, kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan 10 hari setelah itu, termasuk hari ini saudara-saudara, itu adalah hari pencurahan, hari penuangan, hari kelimpahan kuasa Roh Kudus. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Tuhan tidak memberikan kepada kita roh yang terus dihantui sebuah ketakutan. Mengapa di dalam pasal ini 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7 muncul satu kalimat bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, saudara-saudara. Rupanya kalau kita belajar dari ayat ini, memang saat itu terjadi sebuah ketakutan yang dialami oleh Paulus dan oleh anak didiknya. Ada cukup banyak hamba Tuhan yang mengatakan muridnya, ada yang banyak mengatakan hamba-hamba Tuhan mengatakan ini kekasih buah sulungnya. Kekasih dalam artian memang satu bagian pelayanan dari Rasul Paulus si Timotius ini. Apalah yang ditafsirkan oleh hamba-hamba Tuhan, itu hak mereka. Tetapi
Kalau saya memperhatikan bagian per bagian ayat ini, saudara-saudara, rupanya dari Paulus dan dari Timotius ini sama-sama muncul sebuah rasa takut itu. Sekali lagi konotasi takut, jangan takut karena takut tidak makan, karena takut kena virus, penyakit, saudara-saudara, bukan. Tetapi ternyata ketakutan ada banyak hal, itu bisa terjadi kepada siapapun manusia di dalam dunia ini. Saya mau katakan sekali lagi termasuk kepada Paulus dan Timotius ini, saudara-saudara. Rupanya kedua hamba Tuhan ini memiliki satu rasa takut terpisahkan. Karena sedemikian pelayanan mereka, kebersamaan mereka di dalam sebuah pelayanan, saling mengisi, saling membutuhkan pelayanan Paulus dan Timotius ini, saudara-saudara. Itu membuat mereka takut. Itu membuat mereka tidak memiliki nyali untuk mereka itu berpisah. Kok nek berpisah kok gek begini, kok gek begitu dan sebagainya mungkin yang diangan mereka berdua, saudara-saudara. Kalau kita melihat data-data yang lain, saudara-saudara, pertemanan, persahabatan, kedekatan antara Paulus dan Timotius ini, saya mau katakan kepada saudara, sungguh sangat luar biasa. Di dalam data-data ayat yang tidak muncul di dalam bagian LCD, saudara-saudara, kalau saudara mau lihat di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 1 dan 2, 2 Timotius pasal 1 ayat 1 dan 2, saudara-saudara, Paulus mengatakan kepada Timotius itu satu sanjungan, satu ungkapan yang dalam sekali di dalam 1 Timotius pasal 1, saudara-saudara, ayat yang pertama dikatakan, dari aku, dari hamba Tuhan, Paulus, kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman. Saudara, kalau melihat perkataan ini, anakku yang sah di dalam iman, saudara-saudara, Paulus menilai Timotius itu menjadi satu bagian di dalam kehidupannya. Dia berani mengatakan, dia berani klaim bahwa Timotius itu adalah anaknya yang sah di dalam iman. Sedemikian dekatnya, sedemikian menyatunya antara orang tua, antara ayah dengan anak. Sehingga Paulus mengatakan, inilah anakku yang sah di dalam Tuhan. Di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat 1 dan 2 juga, saudara-saudara. Di sana dikatakan, dari Paulus, hamba Kristus, kepada Timotius, anakku yang kukasihi. Yang kukasihi. Saudara, di dalam ayat ini yang saya catat di dalam LCD berikutnya, 2 Timotius pasal 1 ayat yang keempat. Saudara melihat pertemanan, kedekatan mereka, saudara-saudara. Apa yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang keempat, saudara-saudara. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Kalau saya mau katakan persahabatan, karena pada hakikatnya mereka ini bukan siapa-siapa, saudara-saudara. Ya, Paulus adalah seorang diri, Timotius ini bukan siapa-siapanya Paulus, tetapi di dalam 1 Timotius dan 2 Timotius pasal 1 tadi, ayat 1 dan 2, saudara-saudara, dikatakan anakku yang sah di dalam iman dan kekasihku, anakku yang kukasihi, maksud saya, saudara-saudara. Nah, ternyata persahabatan itu, kedekatan ini, saudara-saudara, sedemikian akrabnya, sedemikian dekatnya. Sampai di dalam persahabatan itu, Timotius ini ketika bercerita, ketika ngobrol, ketika menyampaikan sesuatu, ketika mendengarkan bagian pelayanan dari Paulus, saudara-saudara.
Sekali lagi saya mau katakan di dalam pasal yang ke-1, 2 Timotius ayat yang ke-4, air mata sampai keluar. Saudara pernah enggak punya sahabat, punya teman, punya pen friend mungkin kalau dulu ya, kalau sekarang mungkin teman chatting, teman WA. Saudara-saudara, kita ngobrol sampai kita berlinang air mata. Pernah enggak kita mengalami hal-hal yang seperti terjadi dari Timotius ini? Ketika menyampaikan sesuatu, saudara-saudara, sampai disertai dengan air mata. Dan itu menjadi satu bagian yang diketahui oleh Paulus. Ketika Paulus menuliskan di dalam pasal yang pertama 2 Timotius ini, dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan. Di dalam persahabatan itu, di dalam perbincangan setiap kali Paulus mengajarkan kepada Timotius ini, saudara-saudara, Timotius itu sampai berlinang air mata. Dikatakan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah sukacitaku. Saya bisa menyimpulkan pada bagian B ini, saat-saat itu saudara-saudara, Paulus ini kehilangan sukacita. Paulus ini kehilangan kesukaan karena dia terpisahkan. Dia kehilangan kesukaan sehingga ketakutan-ketakutan itu mulai muncul. Ya enggak tahu, mungkin takut Timotius hilang bisa saja sebagai seorang bapak rohani. Tetapi yang jelas muncul bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, masuk di dalam bulan Februari, Maret sampai Mei ini, kesulitan melanda dunia. Kalau saya mengamati, kalau saya melihat, kalau saya menyaksikan, lebih dari 200 negara bahkan saat-saat ini mengalami ketakutan. Bercanda, saudara bercanda. Yang tidak mengalami ketakutan itu cuma satu golongan. Orang gila. Bahkan ada postingan yang mengatakan mulai dari presiden, perdana menteri, terus sampai seterusnya disebutkan memiliki rasa takut hanya orang gila yang tenang, makan ya sudah tetap cari di sampah, ya ora tahu kelamben, ya jalan ke sana sini dan sebagainya. Tapi memang kenyataannya itu, kalau kita mau melihat saudara-saudara, semua lapisan masyarakat saudara-saudara, bisa dari pemimpin negara, politikus, dokter, pebisnis, artis, olahragawan, saudara-saudara, bahkan sampai hamba Tuhan, pendeta sekalipun, hari-hari ini dihantui dengan rasa takut. Hari-hari ini dihantui, diliputi dengan rasa takut. Kalau saya boleh memberikan judul di tengah-tengah khotbah saya ini, saya memberikan judul menang dari rasa takut, saudara-saudara. Sengaja tidak saya munculkan, sengaja saya tidak sampaikan di awal. Saudara-saudara, saya sampaikan sekarang. Menang dari rasa takut itu. Siapapun orangnya, ya mungkin termasuk saya. Saya pun rentan, saya pun juga bisa, bahkan hari-hari ini mungkin saya juga mengalami rasa takut itu, saudara-saudara. Ya tapi takut saya jelas berbeda dengan takut saudara. Takut saudara berbeda dengan takut yang lain. Pelayan-pelayan yang ada di sini memiliki rasa takut, tetapi takut yang berbeda lagi mungkin. Bapak Ibu saudara sekalian, kita sama-sama tahu bahwa takut ini adalah sebuah wabah, sebuah virus yang cukup bahaya loh saudara-saudara ya. Saya mau katakan kepada saudara, orang yang berlebihan memiliki rasa takut itu, saudara bisa mengakibatkan kepada sebuah kompromi. Ketakutan yang
berlebihan, saudara-saudara, itu bisa membuat seseorang menjadi mudah kompromi. Ya dengan apa aja. Nah padahal kalau kita sudah mulai kompromi, saudara-saudara, itu pasti endingnya sebuah kekalahan. Misal contoh di dalam Alkitab. Allah sudah mengatakan kepada Adam dan Hawa, jangan pernah makan buah ini. Titik. Tidak ada embel-embelnya. Tetapi satu waktu Hawa itu memberikan kompromi, saudara-saudara. Dia rela didekati oleh si ular yang notabene Alkitab mengatakan itu adalah iblis, saudara-saudara, setan. Dia memberikan kompromi dan akhirnya berbincang. Ketika ular itu mengatakan, oh enggak gitu, dan sebagainya. Dia mulai komprominya pakai nalar. Iya juga ya. Kalau dimakan, nanti aku jadi seperti Allah, dan sebagainya, seperti yang saudara tahu cerita tersebut. Endingnya, saudara-saudara, dipetik, dimakan, diberikan kepada suaminya, kepada Adam. Saya mau katakan, itu sebuah kekalahan besar. Dan sampai sekarang kita menanggung akibatnya. Kita mengalami akibatnya. Itulah sebabnya muncul di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-27, saudara-saudara. Ayat itu dengan tegas mengatakan, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jangan pernah kompromi dengan rasa takut itu. Ya siapapun orangnya, hari-hari ini pastilah saudara-saudara ya, ada rasa takut itu pasti ada lah. Ya, di ruangan ini pagi hari ini ada beberapa pelayan-pelayan dan beberapa jemaat, saudara-saudara. Kalau mau ditanya satu persatu, saya yakin pasti punya rasa takut itu. Tapi jangan yang berlebihan. Ketakutan yang jangan berlebihan itu akan bisa membuat kita itu kompromi, saudara-saudara. Ketakutan yang kedua itu bisa membawa kepada satu situasi yang akhirnya kita mudah menyerah. Dari faktor takut itu, kita bisa menjadi orang yang memiliki naluri, memiliki karakter, memiliki tindakan, memiliki sikap, akhirnya mudah menyerah. Nah, yang saya mau katakan kepada saudara, ketika kita sudah mulai menyerah dengan keadaan, saudara-saudara, kita akan menjadi orang yang putus asa. Ketika kita putus asa, efek lebih dalam lagi. Kita akan menjadi orang yang hari-harinya diliputi dengan sebuah kegelisahan, bahkan kita akan menjadi orang yang stres, kita akan menjadi orang yang khawatir terus hari-harinya, terus diliputi dengan kekhawatiran. Bahkan lebih parah kita akan menjadi orang yang depresi, saudara-saudara. Saudara, kalau kita sampai kepada satu tingkat depresi ini, ya ini bisa membawa kepada satu keadaan di mana kita maaf bicara, kita bisa menjadi gila, saudara-saudara. Awalnya sederhana, karena persoalan sederhana, takut. Itu akan bisa membawa kepada satu efek yang dalam sekali. Rasa takut itu juga bisa membuat satu keadaan, saudara-saudara, patah semangat. Takut ini menyebabkan banyak hal, saudara-saudara. Orang kalau sudah patah semangat, dia tidak pernah mau berbuat apa-apa sesuatu yang baik. Orang yang sudah patah semangat, dia tidak akan pernah mau melakukan hal-hal yang positif. Itulah sebabnya kita mesti kalahkan. Kita mesti menang dari rasa takut itu, saudara-saudara. Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang tetap memiliki gairah, yang tetap memiliki semangat, yang memiliki satu antusias di dalam kehidupan ini, saudara-saudara. Saya beberapa kali di dalam ibadah komunal, di dalam ibadah raya, sekian waktu yang lalu saya
menyaksikan, saya men-sharingkan beberapa rekan saya, teman saya, saudara-saudara, ketika bensin itu naik, ketika apa naik, ketika apa menjadi mahal, mengeluhnya ke saya, "Om, bensin mundak dan sebagainya, sampean piye?" Saya jawab sederhana, saudara, ya bene toh mundak. Mundak enggak kepada saya toh, kepada semua orang yang ada di Indonesia kok. Artinya begini loh saudara, saya katakan kepada teman saya, kalau orang yang punya mobil putih ini umpama saudara ya, bensin dinaikkan, lah itu jadi persoalan. Yang mobilnya putih, bensinnya harganya sekian, yang mobilnya merah, yang mobilnya hijau, yang mobilnya ireng, harganya lebih murah, lah itu jadi persoalan saudara. Cepat-cepat tak dol mobil putih, kita cari warna yang lain. Tapi kalau bensin itu semua kendaraan harganya sama, saudara mau takut apa? Saudara mau susah apa? Saudara mau bingung apa? Ayo bene wong kabeh aja kok. Hari-hari ini wabah yang seperti ini saudara-saudara, saya katakan tadi di depan, 200 negara, lebih dari 200 negara hari-hari ini ditimpa masalah yang sama. Sampai kemarin hari Kamis, Om Hani mengkupas, Bapak Presiden sudah tidak lagi mencanangkan kita perangi Corona, COVID ini, bukan lagi. Tapi strateginya dibalik, kita bersahabat, dalam artian bukan menyerah. Bersahabat itu merubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Biasanya makan ya sudah dari mana enggak tahu, pulang langsung makan, orang enggak sendok, dipuluk aja, wis langsung dipuluk ya saudara-saudara ya. Sekarang enggak bisa. Kebiasaan-kebiasaan itu harus dirubah. Kita mesti cuci tangan, enggak ngapa-ngapain aja, kita mau lewat di sebuah kampung aja. Tadi saya mengantarkan seseorang di satu tempat, dicegat di pojokan gang. Cuci dulu. Kemarin saya keluar dengan Ibu Gembala, hari apa itu, cuman mau ke tempat seberang jalan, ada keperluan sedikit, sepele keperluannya saudara-saudara. Mandek, harus cuci tangan dulu. Ada perubahan-perubahan, semua mengalami itu saudara-saudara. Nah sekarang kalau kita mau melihat, setelah ketakutan itu menjadi satu bagian yang dimiliki oleh setiap manusia, ketakutan itu membawa kepada dampak yang dalam, yang luar biasa parahnya saudara-saudara. Sekarang kita mau belajar, kita harus berjuang untuk menang dari rasa takut itu. Ya, kita berjuang untuk bisa mengalahkan takut itu, saudara-saudara. Yang pertama, saudara-saudara, kita harus berani mengandalkan Tuhan. Untuk mengalahkan rasa takut ini, untuk menang dari takut ini, saudara-saudara, kita harus mengandalkan Tuhan. Kalau saudara melihat di dalam Mazmur pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, ayat ini secara keseluruhan cukup panjang, saudara-saudara. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya, Daud ini berkata, "Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku." Ayat yang ketiga dikatakan, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisaiku. Perisai, tameng. Engkaulah yang melindungi aku. Ayat yang ke-7, saudara-saudara. Langsung saja kita melihat ayat yang ke-7. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Daud akhirnya karena dia mengandalkan Tuhan, Daud yang akhirnya ada di pihak Tuhan yang kuat itu, dia berani mengatakan di dalam ayat yang ke-7 dari Fatsal yang ketiga ini, aku tidak takut kepada
puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Kita berhadapan dengan dua orang aja berpikir hari-hari ini, saudara. Ya, jemaat kalau bepergian, kalau keluar rumah dengan terpaksa memang ada keperluan, bepergian, hati-hati hari-hari ini. Ya, beberapa postingan di WA itu, saudara-saudara, teknik mereka sedemikian pinternya, satu nabrak dari belakang begitu noleh, tas disaut, apalagi ya sudahlah, saudara mungkin juga dapat postingan-postingan yang seperti itu. Saudara, jadikan Tuhan menjadi satu andalan di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak perlu mengalami, tidak perlu merasa yang berlebihan. Ketakutan itu ya takut-takut yang wajar sajalah, saudara-saudara. Kalau bilang sama sekali tidak punya rasa takut, ya rasanya kok bohong ya. Namanya manusia, apalagi hari-hari ini, hari-hari yang sulit, tetap pasti ada rasa takut itu. Tapi yang standar sajalah, saudara. Ya, jangan berlebihan, karena kalau kita memiliki takut yang berlebihan itu, efeknya, imbasnya bahaya, mengerikan, saudara-saudara. Hal yang kedua, yang saya bisa dapatkan, saudara-saudara, untuk bisa menang dari rasa takut, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan kepada saudara, tetap mempercayakan hidup itu kepada Tuhan. Percayakan kehidupan kita ini di dalam Tuhan. Ya meskipun kita ada di dalam satu keadaan yang takut. Meskipun kita sementara ada di dalam satu situasi yang sedang ketakutan mungkin, saudara-saudara. Tapi percayakan kehidupan kita itu di dalam tangan Tuhan. Contoh yang dicatat di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20. 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang ketiga, saudara-saudara. Raja Yosafat ini seorang raja yang percaya kepada Allah, yang dipercayai juga Allahnya Abraham, Ishak, Yakub. Artinya ya Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu yang sama kita sembah. Bukan berarti Yosafat ini tidak lagi memiliki rasa takut, bukan. Kalau kita melihat ayat yang ketiga dari 2 Tawarik pasal yang ke-20, Yosafat menjadi takut. Jelas ayat itu mengatakan, Yosafat menjadi takut. Tetapi apa sikap? Tetapi apa langkah yang dilakukan oleh Yosafat? Perhatikan berikutnya, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saat dia menjadi takut, ayatnya bukan berarti dikatakan Yosafat menjadi tidak takut menghadapi musuhnya, bukan, saudara-saudara. Yosafat menjadi takut. Tetapi selanjutnya Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Kenapa yang dicari Tuhan? Ya karena memang Yosafat mempercayakan kehidupannya di dalam tangan Tuhan. Ya memang Yosafat mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Untuk mengatasi rasa takut itu, saudara-saudara, Yosafat mencari Tuhan. Sekali lagi saya mengutip kalimat dari Bapak Pendeta Haniel ya, saudara-saudara ya. Kalau niat kita itu mau mengundurkan diri dari Tuhan, mau meninggalkan Tuhan, ya saat-saat ini yang paling pas. Karena memang gereja yang membuat peraturan, gereja yang membuat pengumuman, gereja yang membuat keputusan untuk tidak bisa beribadah. Tapi itu membuat saudara undur, membuat saudara jauh, untuk membuat saudara tidak lagi mempercayai Tuhan di dalam kehidupanmu. Dan itu akan membuat kita berpeluang untuk munculnya rasa takut yang terus berkelanjutan di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya saudara-saudara, kami hamba-hamba Tuhan, kami keluarga pastori berjuang justru saat yang seperti ini
Kalau lalu-lalu kita cuma buat ibadah minggu pagi dan minggu sore, ada yang datang 2 kali memang. Dengan doa Rebo lah, itu pun juga tidak semua jemaat yang datang minggu pagi, minggu sore. Sebagian datang Rebo. Dengan adanya situasi yang seperti ini, kami justru berusaha memberikan suguhan rohani, kami memberikan makanan rohani, bahkan tiap hari kami suguhkan makanan rohani. Kenapa? Supaya imanmu, percayamu kepada Tuhan, itu makin tetap, makin teguh di dalam Tuhan. Jangan saudara-saudara berpikir bahwa mumpung orang enak ibadah, mumpung prei, mumpung covid, mumpung corona, wes malah tidak pernah lagi beribadah dan sebagainya. Jangan, saudara-saudara. Apa yang kami lakukan ini perlu perjuangan, saudara-saudara. Apa yang kami lakukan itu perlu sesuatu yang kami upayakan. Supaya apa? Supaya makanan itu, supaya iman saudara kepada Tuhan itu tetap terjagai. Yang ketiga, saudara-saudara, untuk bisa menang dari rasa takut, saya mau katakan fokuskan mata rohanimu kepada Tuhan. Fokuskan cara hidup kita ini kepada Tuhan. Jangan kepada wabah. Jangan kepada apa bahasa Jawanya yang sering dipakai pagebluk. Yang sementara melanda dunia ini, saudara-saudara. Tapi fokuskan mata kita tetap kepada Tuhan. Saya senang dengan cerita anak sekolah minggu tentang Maria, Marta, Lazarus. Ada satu ungkapan dari seorang dari mereka, saudara-saudara, ketika Lazarus itu ada di dalam keadaan yang mati, ketika Lazarus, ketika keluarga ini di dalam kesusahan yang berat karena salah satu saudaranya meninggal, saudara-saudara, mereka fokus kepada Yesus. Dia katakan di dalam Fatsal 11 ayat yang ke-32. Fatsal 11 ayat yang ke-32 bagian akhir saja, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudara perhatikan, saudara garis bawahi, saudaraku pasti tidak mati. Ada sebuah keyakinan, ada sebuah fokus yang ditujukan kepada Yesus, kepada Tuhan, kepada gurunya. Oleh Maria ini, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini Tuhan, saudaraku pasti tidak akan mati. Saudara tahu cerita itu. Dari fokus ini, dari percaya yang tidak ragu ini, dari mengandalkan Yesus ini, saudara-saudara, kita melihat endingnya. Tuhan buat sesuatu yang luar biasa, mujizat terjadi, Lazarus dibangkitkan. Dan yang ketiga, yang berikutnya saudara-saudara, tetap ada di dalam berdoa. Ini yang saya mau katakan kepada saudara. Kami berjuang, saudara-saudara, untuk beraktivitas pelayanan yang seperti ini. Kalau pelayannya ganti-ganti, saudara-saudara. Kemarin siapa, besok siapa. Ya kalau sore, Jumat sore, Kamis sore tidak ada karena pagi kita ibadah, saudara-saudara ya. Tapi kami keluarga pastori, kami siap. Dan kami tidak enak-enak, wis kono Pak Wahyu layanano, wis kono Bu Wisnu layanano, Pak Paulus layanano, kami mau ke Malang, mau dolan, enggak saudara-saudara. Tiap malamnya kami sekeluarga ada di dalam ruangan gereja untuk mendampingi pelayan-pelayan. Untuk mensupport pelayan-pelayan, membawa pelayan-pelayan tetap semangat di dalam pelayanan, memberikan makan kepada jemaat GPDI Goshen yang kami kerjakan, yang kami layani. Tetap ada di dalam doa. Apakah doa itu akhirnya membuat kita tidak takut? Enggak juga, saudara-saudara. Tetap mungkin rasa takut itu ada.
Tapi justru saat mengalami satu ketakutan ini, lakukan doa ini, lakukan mengandalkan Tuhan, lakukan tetap percaya, lakukan tetap fokus. Cerita yang muncul di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 9 sampai 16, Saudara. Cerita Paulus di dalam penjara, ingat betul pasti. Oleh pengabaran Injil, oleh pengabaran firman, Paulus itu ditangkap, dicemplung di penjara. Sudahlah, siapapun orangnya, sak suci-suci orangnya, sak kudus-kudus orangnya, dia mengabarkan firman, dia berlaku yang baik, mendoakan orang sakit, ditangkap, dicemplung di penjara, pasti muncul kecewa, pasti muncul ketakutan. Tapi apakah satu cacian yang muncul? Ya. Dia berdoa. Dia memuji Tuhan. Bahkan ayat-ayat itu mengatakan dia ditempatkan di penjara yang di tengah-tengah, yang terlapisi oleh pintu-pintu pagar penjara, saudara-saudara. Rasanya habis sudah riwayatku sampai di sini. Tetapi dia tetap berdoa. Dia tetap berdoa. Dia tetap berdoa. Dan sekali lagi saya mau katakan, Tuhan membuat sebuah mujizat yang luar biasa. Ketakutan itu bisa terjadi. Rasul Paulus, berapa banyak hamba Tuhan mengatakan dia adalah seorang rasul yang hebat. Rasul yang menulis paling banyak suratan. Rasul yang memiliki pengalaman berjumpa dengan Yesus. Karena Paulus hidup pelayanannya bukan di eranya Yesus, kayak rasul-rasul yang lain, murid-muridnya yang lain, saudara-saudara. Tapi dia berjumpa dengan Yesus. Paulus itu pelayanannya setelah Yesus naik ke surga. Tapi saya mau katakan kepada saudara, dia punya pengalaman berjumpa dengan Yesus. Wah, ini sesuatu yang luar biasa. Kalau sekarang ada orang yang berani mengatakan, saya berjumpa dengan Yesus. Wah, saudara-saudara, heboh, KKR dilayani oleh hamba Tuhan ini. Dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Saudara-saudara, penuh lapangan. Tapi toh, dia pernah mengalami rasa takut itu. Tetapi di saat takut itu menimpa di dalam hidupnya, dia tetap ada di dalam situasi, kondisi, tetap berdoa, tetap memuji Tuhan. Akhirnya pertolongan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan Rasul Paulus. Hari-hari ini, saudara-saudara, kita ada di dalam, kalau kita bebas untuk bertemu komunal, bertemu dengan jemaat di dalam gereja, hari-hari ini bahasa kita yang seringkali kita sampaikan, yang saya sampaikan, yang diumumkan, ini kita masuk di dalam doa 10 hari, saudara-saudara. Doa kepenuhan Roh Kudus. Doa 10 hari yang kalau hari-hari kita doa pagi saja, nah 10 hari ini, saudara-saudara, termasuk hari ini, minggu ini, kita memperingati hari kepenuhan Roh Kudus, sampai nanti minggu depan, saudara-saudara akan dicurahkan kuasa Roh Kudus itu. Ini hari-hari ini, hari-hari pencurahan kuasa Roh Kudus. Saya mengangkat ayat tadi, kembali kepada 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Ayat yang pertama, 2 Timotius pasal 1, ayat yang ke-7, kembali kepada ayat itu. Perhatikan baik-baik ayat berikutnya, saudara-saudara. Maksud saya kalimat berikutnya bagian B. Yang saya tekankan selama ini, setengah jam ini, adalah ayat bagian A, bukan roh ketakutan. Dikatakan melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Roh yang membangkitkan kasih, roh yang membangkitkan ketertiban. Apa ini? Roh Kudus, saudara-saudara. Bukan roh ketakutan, tetapi Roh Kudus yang akan diberikan kepada saudara, kepada saya di hari-hari ini. Dan biarlah kita mau
Saudara-saudara, kalau saya mau katakan, lawan ketakutan itu. Kalau pakai bahasanya Om Hani hari Kamis yang lalu, saudara-saudara, kita tetap bergerak, kita tetap maju. Jangan kita menyerah dengan rasa takut. Jangan kita menyerah dengan ketakutan. Tetapi kita mau terus bergerak. Roh Kudus menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita semua. Yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayai Tuhan, yang fokus kepada Tuhan di dalam kehidupannya. Lawan ketakutan sampai kita mengalami kemenangan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Amin. Kita angkat pujian yang berkata, hanya Engkau juru selamatku. Ya, hanya Engkau juru selamatku. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Amin Tuhan, terima kasih. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Kembali katakan, hanya Engkau Tuhan juru selamatku. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Amin, amin Tuhan. Engkau Allah yang setia kepada kami Tuhan. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak dibiarkan. Yesus kekuatan hidupku. Coba kita renungkan sejenak, saudara-saudara jemaat yang kekasih. Adakah hari-hari ini saudara sedang mengalami rasa takut itu, bahkan rasa takut yang berlebihan? Pagi hari ini, saudara-saudara, kesempatan yang luar biasa. Kita boleh ada di dalam sebuah perhimpunan kudus, di dalam sebuah kegiatan ibadah raya,
Ya walaupun meskipun lewat online, lewat streaming saudara-saudara. Tapi apapun yang terjadi ini adalah satu anugerah. Satu kesetiaan yang Tuhan buktikan kepada saudara, kepada saya. Untuk kita bisa menikmati kekuatan yang daripada Tuhan. Rasakan, nikmati pagi hari ini lawatan Tuhan, hadirat Tuhan. Kalau saudara mengalami rasa takut hari-hari ini, saudara ungkapkan kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku punya rasa takut itu. Aku ada rasa takut itu. Ya apapun saudara-saudara, rasa takut apapun. Mari coba mulai memfokuskan kehidupanmu. Memfokuskan cara pandangmu kepada Tuhan. Pasti ada pertolongan yang daripada Tuhan. Kita angkat pujian ini kembali. Hanya Engkau Juru Selamatku. Yakini Tuhan Kau setia. Dia adalah Allah yang setia. Dia Allah yang mencintai saudara, mencintai saya. Pegang janji Tuhan. Hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku, sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Amin Yesus, amin Roh Kudus, amin Tuhan, amin. Aku tak ditinggalkan. Yesus, Yesus kekuatan, di hidupku walau lewati, oh walau lewati Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Dengan segala kerendahan hati, hamba menghampiri tahta kemurahan-Mu Bapa. Hamba sudah menyampaikan firman Allah pada pagi hari ini di ibadah raya memperingati pencurahan kuasa Roh Kudus. Mungkin ada di antara kami, di antara sidang jemaat-Mu, di antara pelayan-pelayan Tuhan yang ada pada pagi hari ini. Mungkin kami memiliki rasa takut, bahkan takut yang berlebihan mungkin Tuhan. Engkau tolong kami Tuhan, Engkau kuasai kami Tuhan, bawa kami untuk terus mengandalkan Tuhan. Bahwa kami terus mempercayai Tuhan di dalam setiap kehidupan ini. Bahwa kami terus fokus kepada Tuhan. Dan bahwa kami tetap menjadi orang-orang yang setia kepada Engkau ya Tuhan. Sampai kepada sebuah kemenangan itu muncul bagi setiap kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus-Mu terus meliputi kami,
menguasai kami, menjadi kekuatan kami, sebab Engkau memang Allah yang setia di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami semua sampai pada saat pagi hari ini. Bahwa terus kami di dalam satu iman, percaya yang sungguh kepada Engkau Tuhan. Sebab ada pertolongan, ada jalan keluar, ada kekuatan yang luar biasa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur buat segala sesuatu dan biarlah pertolongan Tuhan menjadi bahagian setiap kami. Menyerahkan setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani pekerjaan-Mu pada pagi hari ini, memberkati setiap mereka. Memberkati umat Tuhan, sidang jemaat Tuhan yang tahu mengadakan waktu untuk duduk diam menikmati ibadah meskipun online Tuhan. Tetapi biarlah berkat yang sama itu pula menjadi bahagian di dalam setiap kehidupan kami sekalian. Terpujilah nama-Mu saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang kami kerjakan untuk pelayanan ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara semua ya. Sebelum kita akhiri online atau streaming pada pagi hari ini, saudara-saudara, setiap malam tetap diadakan menara doa. Setiap malam tetap diadakan kegiatan ibadah doa. Mulai dari Senin sampai Sabtu jam 18.00, jam 6 ya saudara-saudara ya. Upayakan, adakan waktu untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Dengan sungguh-sungguh, bukan sambil lalu, sambil masak, sambil makan, sambil apa saudara menyaksikan, jangan. Ambil waktu duduk di ruang makan, di ruang tamu kah, saudara-saudara duduk nikmati online kami. Dan saudara terima lawatan yang daripada Tuhan. Dengan segala hormat, saya sebut untuk kita sama-sama bangkit berdiri, saudara-saudara kita akan akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Dan sekarang saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih kemurahan di dalam Tuhan Yesus, persekutuan, kekuatan, penghiburan, kemenangan yang daripada kuasa Roh Kudus tetap menjadi bahagian milik kita, orang-orang yang percaya, mengandalkan, yang memfokuskan mata hatinya kepada Tuhan. Terimalah berkat itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara-saudara, setiap kita yang percaya katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati.